Ya, untuk soal nomor satu, yang ditanya adalah yang dapat membentuk larutan penyangga. Ya, yang bisa membentuk larutan penyangga itu harus merupakan campuran. Dan campurannya itu nanti ada zatnya yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Dan mereka berdua ini harus merupakan pasangan asam basa konjugasi. Apa itu asam basa konjugasi? Yaitu dua senyawa yang rumus kimianya hanya berselisih 1 H positif. Ya, hanya 1 H positif aja selisihnya. Dimana nanti yang hanya lebih banyak dia akan bersifat asam, sementara yang hanya lebih sedikit dia akan bersifat basa. Jadi kalau kita lihat di opsi, ya, kita ambil opsi yang A. Opsi yang A itu dia ngambil pilihan 1 dan 2. Yang satu adalah H2C2O4 dan 2. Yang kedua itu adalah H2PO4 negatif. Ini udah jelas nggak sama. Kenapa? Bayangkan aja di sebelah sini C-nya ada 2, sementara di sini nggak ada C. Yang adanya P. Berarti kan sudah nggak mirip lagi mereka. Ya, maka ini nggak bisa. Nah, jadi yang bisa itu yang bagaimana contohnya, Bang? Yang bisa itu misalnya dia 2 dan 5 atau 3 dan 4, ya. 2 dan 5, oh sorry enggak, 2 dan 5 doang, ya. Yaitu opsi yang C, 2 dan 5. 2 adalah H2PO4 min dan yang kelima adalah HPO4 2 min. Jadi dua senyawa ini coba kita perhatikan, P-nya sama-sama 1, O-nya sama-sama 4. Cuman atom H-nya doang yang berbeda, ya. Yang satu atom H-nya itu ada 2, yang satu cuman 1. Jadi cuman di atom H yang mereka berbeda, sementara atom lainnya sama. Maka nanti campuran keduanya inilah yang bisa membentuk buffer. Oke. Di antara kedua zat ini, yang hanya lebih banyak yaitu yang ini akan menjadi asam, yang hanya lebih sedikit akan menjadi basa. Maka nomor 1 itu nanti jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai larutan penyangga. Oke. Yang tidak benar katanya, berarti yang salah ya. Yang tidak benar itu yang A, memiliki pH yang konstan. B, pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa. C, pH-nya tidak dipengaruhi oleh pengenceran. D, pH-nya selalu sama dengan pKa atau pKb. pH-nya tidak dipengaruhi oleh CO2 di udara. Oke, yang tidak benar itu bisa kita lihat yang ini. Kita cek satu persatu ya. Yang A dan B itu sebenarnya relatif lah, ya. Yang namanya larutan penyangga, ya. Larutan penyangga dia itu memiliki pH bisa kita katakan relatif konstan. Artinya apa? Misalnya pH penyangga itu awalnya 5. Kalau ditambahkan dia sedikit asam, sedikit ya, maka pH-nya bisa turun, tapi pH-nya turun paling sedikit aja, jadi 4,98 misalnya. Atau kalau ditambah dengan basa, pH-nya akan naik, tapi naik pun sedikit aja. Misalnya cuma jadi 5,01. Sehingga bisa kita katakan pH-nya relatif konstan di 5. Kalaupun ditambah sedikit asam atau sedikit basa, pH-nya berubah dikit aja atau boleh dianggap tidak berubah. Makanya yang A sama yang B benar. Ya, yang C juga pH-nya tidak dipengaruhi pengenceran. Karena apa? Karena ketika kita menghitung larutan penyangga, cara mencari pH-nya adalah konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol dari si garam, ya. Jadi yang mempengaruhi pH-nya itu adalah mol dari asam lemah atau mol dari si garam, bukan konsentrasi. Sementara kalau pengenceran itu akan mengubah nilai konsentrasi atau nilai M besar, sementara molnya enggak diubah, ya. Jadi kalau yang salah itu adalah yang D, pH-nya selalu sama dengan pKa atau pKb, enggak ya. Ya, jadi pH buffer itu tidak hanya dipengaruhi oleh Ka atau Kb, ada juga ini yang ikut mempengaruhi nilai pH. Jadi nomor 2 jawabannya D.